Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah anime Jepang yang lagi viral banget nih. Anime ini berjudul Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Ini merupakan movie pertama lanjutan dari season 1 Kimetsu no Yaiba yang udah dirilis tahun 2020 kemarin. Jadi guys, anime ini tuh mengisahkan tentang bocah bernama Kamado Tanjiro yang bergabung bersama pemburu iblis setelah keluarganya dibantai oleh Raja Iblis bernama Muzan. Sedangkan di film ini, si Tanjiro ini menyambut misi barunya yaitu di kereta Mugen untuk membantu Rengoku Kyojuro Hashirama Api. Penasaran kan sama filmnya? Langsung aja kita check it out! Film ini dibuka dengan memperlihatkan Tuan Oyakata sedang mengunjungi sebuah makam para pemburu iblisnya bersama perawat pribadinya. Jadi guys, Oyakata ini merupakan pendiri organisasi pemburu iblis. Scene pun kemudian berganti di stasiun kereta Mugen yang memperlihatkan Tanjiro, Zenitsu, Inosuke tengah menaikinya. Mereka pun sedang mencari keberadaan Hashirama Rengoku Kyojuro. Inosuke yang baru pertama kali naik kereta nih ya, dia tuh begitu excited dan malu-maluin adeh. Dan tak berapa lama mereka pun menemukan Rengoku yang tengah makan begitu banyak guys. Rengoku sendiri ini merupakan Hashirama Api. Keberadaan mereka di sana juga untuk sebuah misi melawan iblis yang ada di kereta Mugen. Di sana Tanjiro pun mulai menanyakan nih tentang pernapasan matahari yang pernah dia lakukan ketika melawan iblis laba-laba. Namun sayangnya si Rengoku ini tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu dan malah menyuruh Tanjiro untuk menjadi muridnya saja. Namun si Tanjiro ini belum mau nih dan menganggap si Rengoku ini sedikit aneh. Setelah pembicaraan itu, datang kondektur kereta yang tampak aneh nih dan meminta tiket mereka. Setelah pengecekan tiketnya, Rengoku pun menyadari ada iblis nih dan anehnya ya guys, semua penumpang yang lain tertidur saat dilewati kondektur itu. Rengoku yang menyadari ada iblis pun langsung menggunakan jurusnya dan melawan iblis itu dengan mudah. Dia pun kemudian pergi ke gerbang lainnya dan memburu satu iblis lagi. Dengan cekatan dan kekuatannya, Rengoku pun berhasil mengalahkan iblis itu. Setelah melihat kehebatan Rengoku nih ya, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke pun meminta menjadi muridnya. Dengan senang hati Rengoku pun menerima mereka semua nih, dan setelah itu mereka semua kembali ke tempat duduknya dan tertidur. Dan tahu nggak guys, kondektur yang tadi ternyata suruhan iblis lain guys, dan sengaja membuat mereka tertidur dengan tiket yang sudah diceknya. Kondektur itu pun kemudian meminta iblis itu untuk membiarkannya tidur nih, karena dia sudah melakukan tugasnya. Kira-kira iblis apa ya yang sudah melakukan trik ini? Nanti bakalan tahu kok, tenang aja. Kondektur itu pun akhirnya tertidur nih, dan setelah itu tangan iblis yang terpotong itu menyuruh keempat anak lainnya untuk melakukan tugas terakhir. Iblis ini disebut Dream atau mimpi dan mempunyai nama yaitu Enmu. Jadi cara dia membunuh itu adalah membiarkan manusia jatuh begitu dalam ke alam bawah sadarnya dan memimpikan hal indah sampai mereka semua lupa untuk bernafas guys. Nah, sedangkan empat anak tadi tugasnya itu untuk masuk ke alam bawah sadar mereka dan menghancurkan inti roh mereka agar mereka udah nggak bisa bangun lagi tuh. Sementara itu Tanjiro dan yang lainnya sudah mulai bermimpi masing-masing nih. Tanjiro sendiri begitu senang di dalam mimpinya karena bisa berkumpul dengan keluarganya lagi. For your information ya guys, jadi si Muzan ini mempunyai dua bawahan yaitu iblis bulan atas dan iblis bulan bawah. Nah, si iblis Dream ini merupakan iblis bulan bawah. Next, di sisi lain, empat anak yang disuruh iblis Dream ini mulai menjalankan tugasnya dengan masuk ke dalam mimpi mereka dan menghancurkan inti roh mereka. Singkat cerita, anak-anak yang disuruh iblis itu pun sudah masuk ke dalam mimpi mereka dengan mengikatkan tali di tangan mereka. Anak-anak itu pun segera mencari inti roh mereka nih, dan salah satu anak yang sudah berhasil menemukan inti roh Rengoku yang ternyata itu adalah alam bawah sadar yang sangat panas dan penuh dengan api. Saat anak itu akan menghancurkannya nih ya, tiba-tiba dia dicekik oleh Rengoku yang masih memejamkan matanya. Anak itu pun kesakitan, sedangkan Tanjiro sendiri sudah mulai tidak bisa mengatur nafasnya karena sudah terlalu dalam bermimpi. Salah satu anak juga sudah berhasil nih memasuki mimpi Tanjiro, namun lama-kelamaan Tanjiro merasakan ada yang aneh di mimpinya. Tanjiro pun akhirnya sadar nih kalau dia sedang bermimpi, namun dia belum bisa keluar. Sampai akhirnya Nezuko keluar dari kotak dan mencoba membangunkannya. Nezuko pun membenturkan kepalanya pada Tanjiro hingga membuatnya berdarah.
Di dalam mimpi sendiri, Tanjiro bisa mencium bau darah Nezuko nih dan membuatnya diselimuti api merah jambu milik Nezuko. Tanjiro pun kembali berubah menjadi pemburu iblis dan meninggalkan keluarganya dalam mimpinya. Saat mencoba keluar nih ya, dia bertemu dengan Nezuko dan keluarganya pun menyusul kemana arah dia lari. Namun karena Tanjiro sadar itu hanya mimpi, dia pun kembali berlari dan pergi. Sedih sih pas scene ini, kayak ya Allah gimana gitu. Di sisi lain, anak yang berhasil masuk ke dalam mimpi Tanjiro memasuki alam bawah sadar Tanjiro nih yang begitu luas tanpa batas. Dua anak lainnya juga sudah mampu masuk nih ke alam bawah sadar Zenitsu dan Inosuke yang sedikit menakutkan bagi mereka. Sementara itu, Tanjiro masih terus mencari jalan keluar nih sampai akhirnya dia mendengar suara ayahnya yang menyuruhnya mengangkat pedang. Tanjiro pun kemudian terbangun nih dari mimpinya karena mencoba memotong lehernya sendiri di dalam mimpi. Kenapa bisa bangun kak? Karena rata-rata manusia pasti akan bangun ketika dia memiliki mimpi yang buruk. Tanjiro pun akhirnya menyadari kalau tiket mereka sudah dimanipulasi si iblis. Tanjiro pun mencoba menyadarkan Zenitsu dan Inosuke. Seketika itu, anak-anak suruhan iblis pun menyerang Tanjiro nih karena mengganggu tugas mereka. Jadi guys, kenapa anak-anak ini tuh mau disuruh sama si iblis? Karena mereka itu sudah kecanduan dengan hidup dalam mimpi yang indah. Makanya setelah mereka berhasil ngelakuin tugasnya nih, mereka akan tertidur dan bermimpi yang indah banget. Jadi mereka nggak mau bangun-bangun deh tuh. Tanjiro pun akhirnya membuat mereka pingsan nih, dan tersisa satu anak yang terikat dengan mimpi Tanjiro tadi. Anak itu pun kemudian mengingat alam bawah sadar Tanjiro yang membuatnya merasa nyaman. Dan ternyata guys, inti roh Tanjiro ini adalah matahari, dan anak itu pun kemudian membiarkan Tanjiro pergi. Tanjiro kemudian mencari keberadaan iblis dream itu dan menemukannya. Tanjiro pun marah nih dengan cara iblis itu masuk ke dalam hati manusia melalui mimpinya. Iblis dream juga menyadari nih kalau Tanjiro memakai anting di mana itu adalah orang yang sedang dicari Muzan. Iblis dream pun sangat senang nih karena jika dia bisa mengalahkan Tanjiro, maka dia bisa mendapatkan darah Raja Iblis yaitu Muzan. Karena guys, bagi iblis tuh semakin mereka banyak menerima darah dari si Muzan, mereka akan semakin kuat. Mereka pun akhirnya bertarung nih, namun setiap iblis itu menggunakan jurusnya, jurus itu tidak mempan pada Tanjiro. Karena setiap Tanjiro disuruh tidur secara paksa dalam mimpinya, dia akan selalu melakukan bunuh diri. Dan itu berkali-kali loh, bayangin aja, bunuh diri berkali-kali di dalam mimpinya agar dia tetap bisa bangun. Saat Tanjiro sudah berhasil memotong kepala iblis itu, ternyata dia tidak mati. Ternyata guys, si iblis dream ini tuh udah nyatu dengan badan kereta, jadi kepala aslinya tuh belum diketahui yang mana. Sementara itu, Inosuke berhasil bangun nih dan mereka berdua akhirnya mencoba untuk melindungi seluruh gerbong, begitu juga dengan Nezuko. Saat Nezuko terperangkap nih ya, Zenitsu datang dan menyelamatkannya, begitu juga dengan Rengoku yang sudah berhasil bangun dan membantu Tanjiro. Rengoku pun kemudian menyuruh Tanjiro dan Inosuke untuk menemukan leher iblis itu. Karena guys, iblis itu bisa mati kalau dipotong lehernya dengan katana milik pemburu iblis. Mereka pun kemudian berhasil menemukannya nih, namun belum berhasil menebasnya karena iblis dream itu cepat beregenerasi. Saat mereka mencoba menyerang, si iblis dream pun mengeluarkan jurusnya untuk membuat mereka tertidur. Walaupun sering kena, si Tanjiro ini mencoba untuk tetap bangun nih dan masuk ke dalam lingkaran tempat leher iblis itu berada. Saat mereka hendak memotong leher iblis itu, si masinis datang dan mencoba untuk membunuh Inosuke. Loh, kok gitu kak? Ya sama kayak 4 bocah tadi itu, karena dia itu udah kecanduan sama mimpinya. Namun Tanjiro menyelamatkan Inosuke dengan membiarkan dirinya menjadi tameng. Tanjiro pun tertusuk di bagian perut, kemudian memukul masinis itu agar pingsan. Mereka kemudian mati-matian nih menghadapi iblis itu. Tanjiro pun berhasil memotong leher iblis itu dengan pernapasan mataharinya. Kekalahan iblis itu pun membuat kereta yang sedang berjalan cepat jatuh terguling. Tanjiro pun terluka nih dan belum bisa bergerak, sedangkan Inosuke sendiri mencoba menyelamatkan para penumpang sesuai dengan permintaan Tanjiro. Tak berapa lama Rengoku datang nih dan melatih pernapasan penuh pada Tanjiro agar dia mampu menghentikan pendarahan di perutnya. Seketika itu pula nih datang iblis bulan atas dan mencoba menyerang Tanjiro, namun Rengoku membelah tangannya. Walaupun tangannya udah terbelah, si iblis ini tuh mampu pulih secara cepat. Iblis bulan atas itu bernama Akaza dan Akaza ini mencoba merayu Rengoku agar menjadi iblis karena Rengoku ini kan kuat. Namun si Rengoku ini
tidak mau guys, karena dia merupakan seorang pemburu iblis yang bertugas untuk melindungi para manusia. Akaza yang sudah muak mendengar ocehan Rengoku langsung nih mengeluarkan jurus terhebatnya. Pertarungan pun begitu sengit nih, namun Akaza sangatlah kuat, padahal dia peringkat 3 loh di bulan atas. Rengoku pun mulai terluka parah nih, dan si Akaza terus merayu Rengoku agar mau menjadi iblis. Namun si Rengoku ini tetap tidak mau dan kemudian mengeluarkan kemampuan pamungkasnya. Akaza yang melihat hal itu tambah senang nih, pertarungan pun terjadi lebih seru lagi antara mereka. Tanjiro yang melihat hal itu sebenarnya ingin membantu, namun dia itu masih lemah dan terluka. Rengoku pun sebisa mungkin untuk memotong leher Akaza. Api besar pun menyelimuti pertempuran mereka. Dan pada akhir pertempuran guys, si tubuh Rengoku ini sudah ditusuk sama tangan Akaza. Gila, tanpa senjata loh. Rengoku sendiri tidak berhasil nih menebas leher Akaza. Rengoku pun terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Seketika itu saat Akaza berkata bahwa dia adalah orang kuat yang terpilih, Rengoku kemudian teringat akan masa lalunya. Shin pun kemudian menunjukkan kilas balik masa kecil Rengoku bersama ibunya. Setelah Rengoku teringat kenangan bersama ibunya, dia pun sekuat tenaga untuk menebas leher Akaza walau dia sudah terluka parah. Akaza pun mulai ketakutan nih karena matahari sudah mulai terbit. Jadi guys, selain katana pemburu iblis, salah satu kelemahannya adalah matahari yang bisa membakar tubuh para iblis. Melihat Rengoku yang sudah mati-matian di sisa tenaganya, Tanjiro dan Inosuke pun berusaha membantu dan tidak membiarkan Akaza kabur. Karena sudah terpojok, Akaza pun memilih untuk memotong kedua tangannya agar bisa kabur dari cengkraman Rengoku. Pedang Rengoku pun akhirnya patah nih guys dan masih menempel di lehernya Akaza. Melihat Akaza yang mencoba kabur nih ya, Tanjiro melempar pedangnya dan menghunus tubuh Akaza. Tanjiro juga berteriak pada Akaza bahwa dia itu adalah seorang pengecut. Akaza pun tidak peduli nih dengan kata-kata itu karena dia lari untuk menghindari sinar matahari. Tanjiro pun terus berteriak nih mengeluarkan kata-katanya dan kemudian dia pun menangis. Namun Akaza tetap berhasil kabur nih dengan pedang Tanjiro yang masih menancap di tubuhnya. Rengoku pun kemudian memanggil Tanjiro dan ingin membicarakan sesuatu. Rengoku menyuruh Tanjiro untuk pergi ke kediamannya dan membaca tentang catatan pilar api terdahulu. Saat tangan Akaza yang berada di tubuh Rengoku ini mulai terbakar karena sinar matahari, si Rengoku ini pun akhirnya mengeluarkan darah yang begitu banyak. Namun si Rengoku ini pun terus memberikan pesan terakhirnya pada Tanjiro. Di sini pokoknya jangan lupa siapin tisu yang banyak, oke? 胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさに。 Saat sudah mulai tak sadar nih ya, Rengoku pun melihat arwah ibunya. Akhirnya Rengoku pun meninggal karena kehabisan banyak darah. Tanjiro pun menyesal nih karena tidak bisa membantu apa-apa. Mereka semua pun kemudian menangis, namun Inosuke mencoba untuk menjadi kuat walau hatinya hancur melihat kematian Rengoku. Si burung gagak pemberi pesan pun menyampaikan kepada semua pilar dan Tuan Oyakata bahwa Rengoku telah meninggal. Dan film pun berakhir. Pesan kali ini gue ngutip dari kata-katanya Rengoku nih ya. Jalani hidupmu dengan rasa bangga, karena ketika kamu berhenti, waktu akan tetap memilih untuk berjalan. Jadi, teruslah berjalan ya, walau hatimu hancur dan tubuhmu terluka. So, be strong, okay? You can do it. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share. Dan kalau kalian ingin berteman, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.